Silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Itu Bu. Terima kasih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat Ibu ya. Iya, Bu. Kalau sehat tuh kita lebih semangat untuk Iya. menuju ke sekolah itu, apalagi untuk menuju ke dalam kelas. Wah, Lebih. apalagi anak melihat ibunya semangat, Anaknya pun semangat. anaknya pun semangat. Jadi sama-sama semangat menerima pembelajaran Ibu ya. Sesuai dengan yang kita janjikan kemarin ya. Ibu sudah memberikan modul ajar Ibu ke saya tentang rencana observasi kita ya. Jadi kalau menurut Ibu apa ya yang menjadi tujuan diskusi kita hari ini? Tujuan diskusi hari ini yaitu persiapan dalam pelaksanaan observasi besok Bu. Persiapan di dalam melaksanakan observasi. Iya. Dari setelah saya lihat modul Ibu nih tadi ada beberapa item dalam RPP Ibu ya. Iya. Kira-kira Ibu akan memfokuskan pada item yang mana nih dalam kegiatan kita besok? Dari modul yang saya buat ini Bu, saya lebih memfokuskan ke pengelolaan kelas Bu. Pada pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas seperti apa yang akan Ibu rencanakan ini? Pengelolaan kelas yang kita tahu pengelolaan kelas ini sangat penting dalam pembelajaran ya Bu ya. Jadi pengelolaan kelas khususnya dalam menstabilkan emosi anak Bu, yang lebih ditekankan aja. Ya, menstabilkan emosi anak ya. Iya. Terus untuk menstabilkan emosi anak dengan cara apa itu Bu? Menstabilkan emosi anak ini bisa dengan cara di dalam pembelajaran nanti di sela-sela pembelajaran bisa diberikan seperti ice breaking. Contohnya Bu. Contohnya ice breaking ya. Terus dalam pengelolaan kelas tadi ada enggak hambatan atau juga kendala-kendala bagi Ibu? Kendalanya ini yang kita tahu ya Bu, setiap anak kan karakternya kan berbeda-beda ya Bu ya. Jadi otomatis perasaan dan emosi anak dari rumah juga berbeda-beda. Nah, jadi itu hambatan itu yang akan kita hambatan-hambatan itu Iya. yang akan kita lihatkan nanti ya Iya. di dalam pelaksanaannya dalam nanti. Terus kalau seandainya ada anak yang belum fokus nih Bu, iya. ya, ada anak yang belum fokus, cara apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak-anak yang belum fokus itu tadi? Jika ada anak yang belum fokus, pertama kita ajukan pertanyaan dulu. Kita seandainya dia bisa menjawab, berarti bisa dikatakan dia sudah fokus apa yang kita sampaikan. Tetapi jika dia belum bisa menjawab apa ya pertanyaan dari kita, berarti dia belum fokus, belum paham apa yang kita sampaikan. Kita bisa mengulang kembali materi yang akan kita sampaikan tadi ke anak tadi. Itu Ibu ya. Nah, biar anak lebih paham materi tersebut. Terus kalaulah seandainya di dalam pengelolaan kelas ini ya berhasil atau andaikan begini Bu ya, andaikan kita di dalam pengelolaan itu kita skalakan 1 sampai 10. Jadi kira-kira Ibu berada di angka berapa? Berdasarkan ngajar selama ini Bu, pembelajaran selama ini yang saya rasa sepertinya saya di skala 7 ya. Di angka 7. Jadi dari semua hambatan-hambatan itu Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan salah satunya tadi yaitu Bu, yaitu memberikan ice breaking dan bisa jadi memberikan kebetulan materi yang akan saya laksanakan besok mengenai dongeng fantasi atau cerita fantasi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mungkin akan menampilkan video atau dongeng fantasi tersebut biar anak-anak lebih semangat dalam menerima pembelajaran nantinya. Biasanya anak memang kalau udah ada video di depan itu lebih semangat, lebih fokus ya Bu ya, karena mereka
semuanya menuju ke video yang akan kita apalagi yang tayangkan, ditampilkan ini kan berdasarkan materi yaitu tentang cerita atau dongeng. Oh, jadi semakin serius lah dia nanti, semakin semangat dia untuk menghadapi pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Terus untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu, apakah ada hambatan dengan peralatan yang akan Ibu pakai gitu? Peralatan alhamdulillah Bu tidak ada hambatan, karena sebelum pembelajaran saya sudah koordinasi terlebih dahulu dengan tim Saprasnya. Jadi alhamdulillah peralatan oke semua Bu. Oke semua ya, berarti ada kerjasama dengan tim Sapras. Tim Sapras ya. Untuk pembelajaran nih, kita udah masuk pada pembelajaran. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Anda tahu kan Ibu punya strategi yang khusus nih. Strateginya mungkin Bu, yang kita tahu kan Bu, penalaran anak kan berbeda-beda ya Bu, dan tahap daya ingatnya, daya tangkapnya pun berbeda-beda kan. Mungkin saya akan lakukan membuat kelompok kecil. Nah, setiap kelompok itu nanti ditaruh 1 atau 2 orang anak yang penalarannya lebih atau daya penangkapannya lebih, dan melakukan tutor sebaya. Tutor sebaya bagi anak yang paham bisa memberikan kepada yang belum paham, sama-sama belajar, biar anak yang tidak paham ini mungkin melalui temannya dia bisa lebih paham. Berarti ini strategi khusus Ibu ini ya. Strategi khusus untuk menyelesaikan pembelajaran itu, berarti ada secara khusus Ibu ya. Terus bagaimana Ibu tahu pembelajaran itu yang Ibu berikan itu anak paham atau tidaknya? Anak paham tidaknya di dalam setelah pembelajaran nanti kan ada evaluasi kan Bu, evaluasi mandiri, dan saya akan memberikan pertanyaan. Jika anak itu bisa menjawab pertanyaan tersebut, berarti anak itu otomatis paham dengan apa yang telah disampaikan. Tetapi kalau anak itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, bisa dikatakan anak itu belum paham dengan apa yang kita sampaikan. Berarti dengan berbagai pertanyaan yang diberikannya. Selanjutnya untuk komitmen kita Bu ya, komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi. Apa komitmen Ibu? Dari hasil diskusi ini Ibu kan sudah mendapatkan ide-ide ini bagaimana pengelolaan kelas. Nanti insya Allah akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran berikutnya. Berarti ini Ibu sudah semangat ini ya untuk masuk ke dalam kelas nanti ini. Udah semangat karena Ibu udah tahu nih ya apa yang menjadi masalah nanti, ini dia solusinya gitu ya. Terus siapa aja yang terlibat nih Bu untuk melaksanakan komitmen ini? Alhamdulillah yang terlibat Bu, salah satunya Ibu Kepala Sekolah yang membantu dalam proses, yaitu teman-teman sejawat alhamdulillah membantu, dan tim dari prasarana yang membantu prasarananya. Kerjasama harus bagus di situ, ya. Selanjutnya untuk kesimpulan ya Bu ya, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan yang bisa diambil dari sesi pra observasi ini? Kesimpulannya dari hasil diskusi ini mungkin kan dari ide-ide tadi yang sudah kita dapatkan tadi, di dalam proses belajar berikutnya kita sudah paham bagaimana jika ada hambatan dalam pengelolaan kelas, kita sudah paham bagaimana mengatasinya. Jika anak kurang fokus, kita paham bagaimana biar anak itu fokus dalam pembelajaran. Berarti Ibu ini sudah semangat ya untuk alhamdulillah untuk mengadakan kegiatan observasi. Yang penting apa yang sudah kita diskusikan di sini, mudah-mudahan nanti di dalam kelas kita jalankan ya Bu ya. Jadi Ibu ini sudah semangat. Kira-kira kapan Bu kita bisa melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas? Kebetulan materi ini di hari Senin besok Bu. Hari Senin saya masuk kelas 7C di jam pertama dan jam kedua. Ya, mudah-mudahan ya Senin besok kalau pelaksanaan itu mudah-mudahan kita sukses ya Bu ya. Ibu sukses di dalam rencana Ibu di dalam pengelolaan kelas ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil kegiatan kita di dalam kelas besok ya Bu ya.
Baik Bu, terima kasih diskusi kita hari ini ya. Iya Bu, sama-sama Sukses Bu. untuk pelaksanaan besok. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau nanya dulu, hari ini keadaan kalian bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perasaannya bagaimana hari ini? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Hah? Kok cuman sebagian yang menjawab? Ibu ulangi lagi. Bagaimana keadaannya hari ini atau perasaannya hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik, Bu. Baik. Itu ada masing-masing kamu sudah dapat bulatan kecil? Sudah? Sekarang Ibu mau tahu perasaan kamu. Jika perasaan kamu sekarang dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kamu boleh membuat gambar ini. Gambar seperti ini. Kalau perasaannya dalam keadaan senang atau bahagia pada pagi ini. Dan kalau ada senang berarti ada apa? Kalau ada senang bahagia pasti ada? Hah? Kalau ada senang atau bahagia pasti ada sedih. Jika perasaan kamu pagi ini dalam keadaan sedih, kamu boleh buat gambar seperti ini. Pernah lihat gambar ini? Boleh lihat gambar seperti ini. Atau kamu buat gambar seperti ini. Kalau pagi ini suasana hatinya dalam keadaan sedih. Ada senang, ada sedih, ada apa lagi? Marah, pintar. Kalau kamu lagi marah, mana tahu dari rumah kamu lagi bete. Dari rumah minta uang jajan sama mama, tidak dikasih. Jadi hatinya lagi dongkol, lagi marah. Silakan kamu buat gambar seperti ini. Nampak? Kalau hatinya lagi marah, silakan buat gambar seperti ini. Sudah paham? Kalau sudah, silakan kamu buat gambar perasaan kamu sekarang. Aura, lihat. Teman kamu lagi apa ini? Ini lagi sedih atau lagi marah ini? Lagi marah. Nah, coba kita mau tahu alasannya kenapa pagi ini lagi sedih. Kenapa pagi ini lagi sedih, Aura? Mikirin mama gimana? Yang lain suaranya kita dengarkan. Teman kita yang lagi sedih ya, kita saling Mikirin mama di Medan. mikirin mama di Medan. Kenapa mamanya di Medan? Lagi sakit. Lagi sakit. Dah semuanya. Teman kita sekarang lagi bersedih. Kenapa dia lagi bersedih? Karena dia lagi mikirin mamanya di Medan. Mamanya di Medan lagi terbaring sakit. Mari sama-sama kita doakan. Semoga orang tua teman kita Aura di Medan cepat diberikan kesembuhan. Dan Aura bisa berkumpul lagi dengan orang tuanya. Ya. Ya Aura? Ya, Bu. Dah, ayo semangat. Kasih semangat untuk Aura. Kasih tepukan untuk Aura biar semangat. Ada lagi yang sedih. Isti kamu sedih.
lagi senang. Kalau lagi senang senyum. Ayo, tepuk konsentrasi. Kita beri semangat untuk Aura. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Fokus. Dah, kalau sudah fokus, sekarang kamu bisa untuk fokus mengikuti pelajaran pada pagi ini. Ibu tak dengar suaranya. Bisa fokus untuk mengikuti pelajaran pagi ini? Bisa. Aura bisa, Nak? Ayo semangat. Harus semangat ya. Biar orang tua di sana juga tambah semangat untuk sembuh. Senyum, Aura. Dah. Kita masuk ke materi kita. Lanjutan materi semalam. Kita membahas mengenai teks fantasi. Pernah membaca cerita fantasi? Pernah apa contohnya? Stefani, cerita fantasi yang kamu baca. Doraemon. Doraemon termasuk fantasi tidak? Iya, kenapa iya? Karena memiliki kantong ajaib. Karena yang dikatakan fantasi apa? Imajinasi atau khayalan. Yang sebelah sini pernah nggak menonton atau membaca teks fantasi atau cerita fantasi? Pernah apa contohnya, Anggi? Bulan. Upin Ipin. Kamu pernah nggak melihat film Upin Ipin? Menurut kamu Upin Ipin itu cerita fantasikah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu adalah cerita kehidupan sehari-hari Wulan. Yang dikatakan fantasi apa menurutmu? Yang dikatakan fantasi cerita hayalan. Kalau dia hayalan berarti dia nyata atau tidak? Tidak. Apa contohnya cerita yang tidak nyata? SpongeBob. Apa lagi? Siva. Boboiboy. Pintar. Berarti kamu semua sudah tahu apa yang dikatakan fantasi, yaitu cerita yang berupa apa, Jihan? Fantasi, Jihan? Yang keras, Jihan, ibu nggak dengar. Cerita yang berupa hayalan atau imajinasi. Tutup pintu, Rena, tolong. Hiduplah seorang janda. Ayam bertelur emas. Kalau ada ayam bertelur emas, pasti kita semua akan kaya dan kita semua akan mengumpulkan ayam. Ya tidak? Dan orang tidak ikut bekerja sama, dipandu temannya. Tak paham temannya, dikasih berapa yang ada di videonya, di ceritanya. Kamu buat semuanya. Yang pertama kan atau kerjasama di dalam menjawab. Dah? Bermain bersama kawan. Satu boleh gantian. Ini kan ada berapa nanti kan? Nah, boleh gantian. Kami dari kelompok sekian membahas tentang unsur-unsur apa yang kalian bahas. Nah, yang lain perhatikan. Kalau kau suka hati, begitulah lakukan. Kalau kau suka hati,
hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Berikan aplaus untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Jadi cukup sekian hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, SMP 2 luar biasa. Mantap. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Oh ya, saya sangat senang lah Ibu bisa hadir ya setelah kita kemarin mengadakan observasi. Sekarang kita adakan diskusi ya. Jadi ya senanglah saya melihat Ibu bisa hadir itu kan. Biasanya kan untuk mengatur waktu ini kita agak susah karena Ibu juga punya tugas di kelas, saya juga punya tugas yang lain. Alhamdulillah hari ini ya bisa kita lakukan walaupun itu ada jangka waktu dari hari kemarin baru hari ini bisa ya Bu ya. Bagaimana Bu untuk ini untuk observasi kemarin? Saya mau dengar cerita dari Ibu lah apa yang Ibu rasakan pada saat itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya. Ibu sudah mau melihat proses pembelajaran kemarin. Ya. Alhamdulillah kemarin saya cukup puas Bu. Cukup puas, tapi mungkin ada sedikit kekurangannya Bu yang saya rencanakan tidak terlaksana pada observasi kemarin. Gitu ya. Berarti yang Ibu rasakan ada rasa puas, ada juga rasa yang mungkin yang kurang puas ya Bu ya. Jadi kalau puasnya di mana letak Ibu merasa puas pada pelaksanaan kemarin itu? Puasnya alhamdulillah anak-anak yang saya lihat sudah semangat, hampir semuanya semangat dalam mengikuti pelajaran. Otomatis kalau mereka semangat, otomatis mereka kan fokus dalam mengikuti pelajaran itu, saya. Itu yang saya puasnya Bu, anak-anak semangat dan fokus. Terus untuk Ibu tadi mengatakan tidak puas. Kalau Ibu mengatakan tidak puas itu apa kira-kira penyebabnya Bu? Ibu merasa tidak puas itu? Di antara beberapa anak yang saya lihat semangat kemarin Bu, mereka fokus, ada satu anak yang saya perhatikan kurang semangat Bu, kurang semangat dibanding dengan teman-temannya. Dia kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran karena dia tidak semangat dan akhirnya dia menjadi tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Gitu ya. Berarti ada anak yang kelihatan ya Bu ya? Iya, kelihatan dari. Berarti tadinya memang dia dari awalnya memang sedih ya Bu iya, ya? Berarti ada setelah sedih itu tadi ditanyakan nampak kurang nampak semangatnya. dari ekspresi wajahnya nampak dia tidak semangat. Jadi mengenai anak yang kurang semangat tadi artinya kan berarti dia tidak fokus untuk belajar kan? Karena mungkin ada terganggu dengan yang lain atau masalah apa ada yang dia rasakan. Mungkin pada waktu itu dianya sedih ya Bu ya? Iya. Sedih. Terus melihat anak tersebut Bu, kira-kira tindakan apa yang menurut Ibu yang akan Ibu lakukan? Mungkin bisa anak ini mungkin tidak semangat karena dia ada masalah pribadi di keluarganya ya Bu, sehingga dia tidak bisa fokus karena pikirannya masih ke keluarganya ada yang sakit, kata dia ada yang sakit, orang tuanya lagi sakit. Jadi bagaimanapun kita memberi semangat, pikiran dia tetap ke orang tuanya. Jadi tidak fokus di dalam kelas ya Bu. Iya. Mungkin anak ini bisa perlu bimbingan khusus Bu. Bimbingan khusus, biar anak ini mentalnya dan emosinya bisa stabil. Bagaimana dia bisa fokus dalam mengikuti pelajaran. Berarti kita tindakan yang akan Ibu lakukan itu mengadakan bimbingan khusus, berartinya mungkin dengan guru BK ya Bu ya. Ada guru
bimbingannya. Terus apa yang Bu harapkan setelah melakukan tindakan bimbingan khusus itu? Harapannya? Harapan terhadap anak ini tadi, Ya. Bu. Harapan terhadap anak ini mungkin setelah dia ada bimbingan oleh guru BK, mungkin dia bisa mengontrol emosinya, mengontrol pikirannya antara masalah dia Ya. dengan pembelajaran dia di sekolah. Bagaimana dia di sekolah, jika sudah sampai di sekolah dia bisa semangat belajar sama dengan teman-temannya yang lain, bisa fokus belajar sehingga dia bisa mengikuti apa yang gurunya sampaikan dalam pembelajaran. Jadi dia bisa menyesuaikan Iya, diri ya bisa Bu ya. Kalau menyesuaikan diri. dia pas berada di dalam kelas dia bisa fokus untuk Iya. belajar ya Bu ya. Jadi itu harapan Ibu ya. Iya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya pada waktu kita melakukan observasi Iya, Bu. kemarin. Memang banyak hal yang bagus yang Alhamdulillah. saya lihat di sana. Kemarin kan pada waktu awalnya Ibu kan pernah bilang saya akan membuat anak-anak belajar fokus pada Iya. pelajaran ya kan. Nah, jadi setelah saya observasi memang kelihatan anak-anak kita itu Anak-anak. fokus dari awal masuk pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Terus selanjutnya saya juga bisa melihat bahwa anak-anak kita itu kelihatan sekali antusiasnya untuk belajar. Ada catatan saya kan. Yang ketiganya anak-anak kita itu kompak dalam mengerjakan tugas, dia kompak, tugas kelompok ya Bu ya. Ada kerjasama. Kerjasamanya dapat, jadi nampak di sana profil pelajar Pancasilanya itu ada tutur sebaya ya Bu ya, itu yang kelihatan. Jadi hal-hal baik yang bisa saya lihat pada waktu kita melakukan observasi. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lah ya. Jadi selanjutnya harapan Ibu untuk kedepannya terhadap hasil belajar anak ini tadi seperti apa? Harapan kedepannya bagaimana anak-anak ini bisa saya pribadi Bu, secara saya pribadi saya bisa mengontrol emosi anak. Ya. Anak lagi sedih saya tahu, anak lagi senang saya tahu, dan anak-anak bisa fokus 100% bisa fokus dan bisa semangat dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan. Berarti Ibu kalau mau masuk ke kelas berikutnya Ibu udah siap Ibu ya. Iya. Bagaimana nanti anaknya kurang fokus ini tadi penyebabnya apa, nanti Ibu tindakannya apa, itu sudah Iya, ada Bu. ya Bu ya. Berarti ya itu harapan ke depannya untuk pembelajaran berikutnya ya. Selanjutnya jadi dari hasil diskusi kita siang ini Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari diskusi ini, saya sudah paham bagaimana mengontrol emosi anak. Jika anak itu lagi sedih, jika anak itu lagi senang, istilahnya saya sudah bisa menstabilkan emosi anak. Dan di dalam pembelajaran jika anak itu bosan, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan biar anak itu tambah semangat dan tambah fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oh, jadi kemarin Ibu pernah mengatakan nanti anak tuh biar fokus, ada ice breakingnya, Iya. ada video yang Iya, akan Bu. kita tonton. Jadi memang kelihatan Bu ya, pas waktu video ditonton itu anak itu memang fokus dia, Fokus melihat cerita yang ada Iya. di depan, apalagi sesuai dengan Yang diharapkan. yang kita harapkan itu tadi ya kan. Jadi terima kasih banyak Bu. Sama-sama, Bu. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa pada tiap proses pembelajaran Ibu selalu memfokuskan pada kondisi emosional anak ya Bu ya. Iya. Jadi pada setiap kelas yang Ibu masuki. Jadi yang paling utama di sini adalah kondisi emosional anak ya, Bu ya. Iya. Baik Bu, saya bisa melihat apa yang Ibu rasakan hari ini. Saya juga ingin melihat kedepannya seperti apa, karena Ibu di sini kan sudah tahu tadi bagaimana ada anak satu yang ini Iya. yang belum berhasil Yang ya, emosinya belum masih, berhasil fokus pada iya. pelajaran. Jadi tentu Ibu kedepannya sudah punya trik-trik bagaimana anak tadi bisa secara 100% bisa iya, fokus pada pelajarannya itu Ibu ya. Jadi ya saya ingin melihat bagaimana Ibu kedepannya untuk pertemuan supervisi berikutnya Ibu Iya, ya. baik, Bu. Terima kasih Bu, tetap Sama-sama, semangat Bu. dan
sukses selalu ya Bu ya. Iya Bu, Ya. sama-sama.